Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Ya, hari ini kita kembali bertemu lewat ibadah virtual yang kembali kita laksanakan dari rumah. Sekalipun beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat melaksanakan ibadah di rumah-rumah di tempat kebaktian, tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, mengharuskan kita untuk kembali melaksanakan ibadah dari rumah. Tetapi hal itu tidak boleh menjadi penghalang yang membuat kita menjadi tidak bersemangat, tidak bersukacita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang pintar, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap semangat dan tetap senang karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita menyanyi senang-senang jadi anak Tuhan. Semua dengan semangat ya, sambil digerakkan. Tunjukkan wajah senangnya semua. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Diajar apa? Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang apa? Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi kita ulang lagunya. Tunjukkan wajah senangnya. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi senang. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang karena apa? Senang jadi anak-anak Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita masih sering melakukan perbuatan yang Tuhan tidak suka. Perbuatan-perbuatan yang membuat hati orang tua kita sakit, hati teman-teman kita sakit, hati saudara kita sakit, terlebih membuat hati Tuhan kita sakit dan terluka. Begitu banyak perbuatan yang Tuhan tidak sukai masih sering dilakukan oleh anak-anaknya. Untuk itu, adik-adik, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita memohon ampun kepadanya. Kita berdoa kepada Tuhan, adik-adik mengikuti apa yang kakak ucapkan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tuhan, tolong ampuni kami. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Semua bangkit berdiri.
Kita akan menyanyi dihapuskan dosaku hanya oleh darah Tuhan. Dengan penuh semangat ya, tetap menggerakkan walaupun kita beribadah dari rumah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Goyang kiri kanan ya. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan ya, kita kembali berkumpul bersama. Dan sekarang Kakak Hanabil akan bercerita. Tapi sebelum Kakak Hanabil bercerita, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini Engkau kembali memperkumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan sertai kami, semoga firman-Mu ini dapat kami mengerti dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan bercerita. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu pada adik-adik di rumah. Kira-kira adik-adik di rumah tahu tidak kata kutukan ini? Atau kutukan? Tahu? Wah, mungkin ada yang tahu tapi ada juga yang tidak tahu ya. Nah sekarang kakak akan jelaskan. Kutukan ini sama dengan sumpah atau kita mengucapkan kata-kata yang dapat mencelakakan seseorang. Atau mungkin adik-adik di rumah pernah mendengarkan kata atau cerita tentang maling kundang yang dikutuk oleh ibunya. Nah ceritanya seperti ini adik-adik. Waktu itu maling kundang ini dikutuk oleh ibunya karena dia tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Sehingga pada waktu itu maling kundang dikutuk menjadi batu. Nah sekarang adik-adik, kakak pun akan bercerita tentang hal demikian. Kakak akan bercerita tentang Allah yang mengubah sebuah kutuk menjadi berkat. Allah yang mengubah sebuah kutuk menjadi berkat. Nah, judul cerita kita pada hari ini berbicara tentang Bileam. Apa? Iya, betul sekali. Berbicara tentang Bileam. Nah, adik-adik, Bileam ini adalah seorang yang diberikan kuasa dan memiliki talenta khusus daripada Tuhan.
Nah, suatu ketika adik-adik, bangsa Israel ini telah mengalahkan beberapa raja orang Amori, sehingga mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan menuju dan tiba di sebuah tempat yang bernama Moab. Nah, tempat ini adik-adik berada di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, pada waktu itu adik-adik, ada seorang raja Moab yang bernama Balak. Siapa namanya? Iya, namanya Balak. Nah, Balak ini pada waktu itu merasa takut dan gentar. Ia merasa takut karena ia tahu bahwa bangsa Israel ini telah mengalahkan beberapa raja orang Amori. Nah, pada saat itu adik-adik, Balak kemudian mengajak atau menyuruh beberapa utusan-utusan daripada Moab untuk pergi membujuk Bileam. Kembali lagi adik-adik bahwa Bileam ini memiliki kuasa, sehingga pada waktu itu Balak menginginkan agar Bileam ini mengutuki bangsa Israel pada waktu itu. Nah, setelah itu adik-adik, utusan-utusan Moab ini pergi ke rumah Bileam dan akhirnya mereka tiba di sana. Nah, waktu itu juga Bileam kemudian menyuruh orang Moab ini untuk tinggal bersama-sama dengan mereka di situ. Nah, firman Tuhan kemudian datang kepada Bileam mengatakan bahwa jangan pergi bersama dengan utusan-utusan Moab tersebut. Nah, kemudian Bileam pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Ia pun melakukannya dan menuruti firman Tuhan saja dan menyuruh orang-orang Moab ini untuk kembali pulang. Nah, Balak pada waktu itu adik-adik, dia tidak tinggal diam. Justru pada waktu itu ia kembali memanggil utusan-utusan yang lebih bisa atau lebih hebat lagi. Dan pada waktu itu dia pun datang kembali kepada Bileam dan menyuruh Bileam agar Bileam ini mengutuki bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu Bileam tetap berada pada pendiriannya. Dia tetap mengikuti firman Tuhan. Lalu kemudian adik-adik, firman Tuhan itu kembali datang kepada Bileam. Dia mengatakan bahwa Moab dan juga Bileam tidak boleh pergi bersama-sama. Nah, kemudian firman Tuhan itu kembali datang kepada Bileam. Ia mengatakan bahwa dia dapat pergi bersama-sama dengan orang Moab, hanya saja harus mengikuti firman Tuhan saja. Nah, pada waktu itu adik-adik, Bileam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dia pun pergi dengan mengendarai seekor keledai. Nah, adik-adik di rumah tahu tidak keledai itu seperti apa? Iya, betul sekali. Keledai itu sama seperti kuda. Jadi waktu itu Bileam mengendarai atau pergi dengan menggunakan kuda. Nah, waktu itu adik-adik, di tengah perjalanan Bileam ini menyimpang dari perintah Tuhan. Dia tidak melakukan atau tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya pada waktu itu Allah menjadi marah, Allah menjadi murka, dan akhirnya ia menyuruh malaikatnya, Allah menyuruh malaikatnya untuk membunuh Bileam dengan pedang. Wah, pada waktu itu adik-adik, Bileam pun pergi, tetapi dia menyimpang dari perintah Tuhan, dan pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat Tuhan ini datang kepada Bileam. Dan pada waktu itu keledai daripada Bileam ini tahu bahwa ada malaikat Tuhan di situ, sehingga ia pun berhenti. Tapi waktu itu Bileam justru memukul keledainya. Nah, tetapi pada waktu itu adik-adik, keledai daripada Bileam ini dapat berbicara dan dia mengatakan bahwa, "Mengapa engkau memukulku?" Tetapi Bileam pada waktu itu mengatakan bahwa seandainya aku memiliki pedang, justru pada waktu itu aku akan membunuhmu. Dia mengatakan hal itu kepada keledainya.
Dan pada waktu itu adik-adik, turunlah Bileam dari keledainya, dan di situ ia ditutupi matanya, Allah menutupi matanya, dan akhirnya ia dapat melihat malaikat Tuhan tersebut. Pada waktu itu Bileam menyadari bahwa Allah telah melihatnya dan juga malaikat Tuhan ini ada di depan matanya dengan membawa sebuah pedang. Saat itu Bileam sangat merasa sedih, ia merasa menyesal dan akhirnya kembali pulang. Tapi sebelum Bileam ini pulang, firman Tuhan kembali datang kepada Bileam. Dia mengatakan agar Bileam ini juga menasehati Balak. Tetapi rupanya yang terjadi pada saat itu adik-adik, Bileam tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Justru pada waktu itu Bileam dan juga Balak ini pergi ke atas bukit sebanyak 3 kali. Dan di sana mereka mempersembahkan 7 ekor lembu dan 7 ekor domba di sana, dengan harapan agar Bileam ini mengutuki semua bangsa Israel yang ada di depannya. Tetapi pada waktu itu adik-adik, yang terjadi ialah firman Tuhan masuk ke dalam diri Bileam, dan justru pada waktu itu Bileam tidak mengucapkan kutuk kepada bangsa Israel, tetapi justru ia mengucapkan berkat sebanyak 3 kali. Wah, pada waktu itu Balak sangat marah. Balak sangat kecewa, dan akhirnya ia mengambil semua hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh Balak kepada Bileam. Nah, pesan dari cerita ini adik-adik, bahwa sekalipun pada waktu itu Bileam dan juga Balak ini memiliki niat atau sebuah kemauan untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi rupanya yang terjadi pada waktu itu ialah Tuhan memiliki kuasa mengubah sebuah kutuk itu menjadi berkat. Nah, pesan yang kedua buat kita adik-adik ialah kita sebagai anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah, kita dituntut untuk mengucapkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan justru mengeluarkan kata-kata yang dapat mengutuki sesama kita. Nah, selain itu adik-adik, yang perlu kita tahu juga bahwa pada waktu itu Bileam dan juga Balak mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, tetapi hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa hal demikian terjadi adik-adik? Karena justru pada waktu itu mereka memberikan persembahan karena ada niat jahat dalam diri mereka. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita memberikan persembahan harus dengan tulus hati, bukan karena ada keinginan-keinginan dari kita, apalagi kalau keinginannya itu adalah sesuatu yang jahat ya. Ya, demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita tadi terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-22 sampai pasalnya yang ke-25. Bilangan pasalnya yang ke-22 sampai pasalnya yang ke-25. Tapi adik-adik di rumah bisa membaca dari pasal 23 saja ya. Dari Bilangan 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Nah, pokok cerita kita kali ini berbicara tentang Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Iya, betul sekali. Dan judul cerita kita berbicara tentang Bileam. Nah, adik-adik di rumah boleh membaca kembali nanti ya. Tentunya dengan tuntunan orang tua juga ya. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Adik-adik di rumah tetap memberikan persembahan. Nanti persembahannya dikumpulkan bersama dengan persembahan ibadah yang dilaksanakan oleh orang tua dari jemaat. Sudah ada amplop yang diberikan bersama dengan liturgi. Nanti orang tua menggabungkan persembahan adik-adik di dalam amplop itu.
Mari adik-adik kita berikan persembahan kita dengan melakukan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Silakan adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru baginya. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Hanabel. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari sama-sama kita menyanyikan lagu 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Lima jari kananku, 5 jari kiriku, bersama 10 jariku susun begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih Tuhan yang luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Engkau melayakkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun saat ini kami hanya beribadah lewat rumah ke rumah, tapi kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur juga karena cerita-Mu telah kami dengarkan bersama. Dan sekarang Tuhan, kami bersama-sama berdoa dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami selaku anak-anak-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Bapa, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini pula kami berdoa bersama, jikalau ada teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa, sehingga mereka pun dapat sembuh dan kembali melakukan aktivitas kembali dengan baik, bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini pula kami berdoa apabila ada teman-teman kami yang mungkin lalai untuk datang beribadah kepadamu, kiranya Engkau juga memberkati mereka ya Bapa, sehingga minggu-minggu berikutnya kembali bersama-sama beribadah dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini pula kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Engkau juga menyertai mereka, membimbing mereka, sehingga dapat membimbing kami ke arah yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, saat ini kami pun berdoa buat pemerintah kami, kiranya Engkau juga memberkati mereka, sehingga dapat memerintah kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa dalam kehidupan kami saat ini, di mana virus corona selalu melanda kami, kiranya Engkau juga memberkati kami, memberikan imun yang kuat bagi kami, sehingga kami dapat menghadapinya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan dari situ ya Bapa, nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan.
Bapa dalam kerajaan surga, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami sebagai syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, sehingga dapat dipergunakan dengan baik untuk terus menyebarluaskan akan Injil kebenaran-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Semua bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus selalu memberikan terang dimanapun kita berada. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan adik-adik. Terima kasih karena adik-adik sudah mau ikut bersama kita untuk beribadah dari rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi semua prokes kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kita sama-sama berdoa, semoga di minggu-minggu yang akan datang, kita sudah boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur.